Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 19132091, semester 5, Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas video pembelajaran mata kuliah Analisis Wilayah dan Tata Ruang yang diampu oleh dosen Bu Gebi Nanda Karisma SPD MSc dengan judul materi Rasio Daya Dukung atau Carrying Capacity Ratio. Analisis daya dukung atau carrying capacity. Daya dukung digunakan untuk menggambarkan kemampuan fisik biologis landscape untuk menahan penggunaan di atasnya. Dampak penggunaan akan mempengaruhi vegetasi sistem air dan tanah, satwa liar, dan lain-lain, di mana memperlihatkan jumlah dari penggunaan yang konsisten dengan beberapa ukuran secara kualitatif di dalam pengalaman rekreasional. Dampak dari peningkatan penggunaan menyebabkan konflik sosial dan berpengaruh kepada kenyamanan. Analisis daya dukung atau carrying capacity meliputi 3 aspek, yaitu aspek pertama, aspek sosial, 2 aspek ekonomi, 3 aspek lingkungan. Daya dukung lingkungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk yang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. Daya dukung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu daya dukung sektoral dan daya dukung lahan. Asumsi lahan sebagai interpretasi hasil perhitungan analisis daya dukung sebagai berikut. 1. Jika CCR lebih besar dari 1, artinya berdasarkan kuantitas lahannya masih memiliki kemampuan mendukung kebutuhan pokok manusia dan masih mampu menerima tambahan penduduk. Pembangunan di wilayah tersebut masih dimungkinkan bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. 2. Jika CCR lebih kecil dari 1, artinya berdasarkan lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif lahan dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi, dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi dan menekan pertumbuhan penduduk. 3. Jika CCR sama dengan 1, artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk. Namun demikian, kondisi ini perlu diwaspadai karena jika pertambahan penduduk tidak terkendali, maka akibat pembangunan yang sangat cepat dapat menyebabkan turunnya kemampuan daya dukung. Untuk itu, perlu peran pemerintah dalam mengendalikan pembangunan yang memicu penambahan penduduk sangat diperlukan. Konsep CCR dihasilkan dari perbandingan antara produksi lahan pertanian dengan luas lahan yang bermanfaat dan dikuasai petani. Secara sederhana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.
Sisi R sama dengan A kali R garis miring H kali F, di mana sisi R sama dengan kemampuan daya dukung, A sama dengan jumlah total area yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian atau perkebunan, R yaitu frekuensi panen per hektar per tahun, H jumlah KK atau rumah tangga, H presentasi jumlah penduduk yang tinggal, F ukuran lahan pertanian rata-rata yang dimiliki petani. Contoh, Kabupaten X memiliki luas 25.000 km pangkat 2 yang terdiri dari dataran tinggi 2.000 km, kebun cengkeh 30.000 hektar dengan frekuensi panen 1 kali setahun, kebun karet 10.000 hektar dengan frekuensi panen 3 kali setahun, jumlah penduduk 350.000 orang yang tinggal di kota 20%. Setiap rata-rata mempunyai anggota 4 orang. Asumsi lahan yang dibutuhkan 1 KK petani adalah 1 hektar. Maka sisi R dapat dihitung dengan cara jumlah KK sama dengan 350.000 per 4 sama dengan 87.500 KK. Jumlah KK yang di desa sama dengan 80% dari 80% kali 87.500 sama dengan 70.000 KK. Sisi R sama dengan 30.000 kali 1 tambah 10.000 kali 3 per 70.000 kali 1 sama dengan 0,85. Kesimpulan, jika kita kembali ke contoh yang mana hasilnya 0,85, dilihat dari asumsi lahannya, jika kemampuan daya dukung atau rasio daya dukungnya lebih besar dari 1, maka berdasarkan jumlah lahan yang ada di wilayah tersebut, sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif lahan dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada di posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi, dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi dan menekan pertumbuhan penduduk. Itulah tadi pemaparan materi tentang analisis daya dukung atau carrying capacity ratio. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.